Hai Oxon lovers, welcome to Keki Kepo Kitchen bersama dengan Oxon. Nah, saya Jesslyn Lim senang sekali bisa hadir di episode perdana. Kita akan berbagi banyak sekali cerita di Kepo Kitchen. Yang pertama, kita akan mendatangkan bintang tamu dengan latar belakang yang luar biasa yang bisa berbagi tips buat Anda, resep, dan banyak sekali hal lainnya. Dari bahkan rahasia keluarganya atau kehidupannya, nanti kita akan kulik bersama ya. Selain itu pastinya kita akan masak bareng. Dan kali ini episodenya itu luar biasa sekali, khususnya buat kamu yang baru saja menjalani UMKM jualan makanan dari rumah aja. Karena bintang tamu kali ini merupakan fotografer makanan yang kece banget. Jadi hasil makanan kamu apapun itu bisa dilihat lebih bagus lagi melalui sebuah foto. Dan ingat subscribe, like, dan komen. Mana tahu komentar Anda yang berisikan tema bisa kita buat episode selanjutnya. Kita lihat di depan mata seorang Jesslyn ini sudah ada ingredient yang nanti kita akan mencampurkan menjadi satu, menjadi hidangan yang luar biasa. Kira-kira kita akan masak apa dan siapa yang akan memasaknya? Yes guys, Jesslyn sudah bersama dengan Brian Sumito. Halo semuanya. Ini dia yang disebut-sebut dengan The Food Whisperer. Jelasin dong ke Oxon lovers, apa sih sebenarnya Food Whisperer ini? Food Whisperer itu tuh nama panggung gua, jadi diambil inspirasinya dari The Dog Whisperer. Jadi kan Dog Whisperer tuh tugasnya menjinakkan anjing. Gue jadi menjinakkan makanan-makanan yang susah difoto. Jadi hari ini kita akan masak apa? Jadi hari ini kita bakal masak classic spaghetti meatballs with a twist. With a twist. Yes. Jadi pertama kita bakal bikin garlic confit-nya along the way. Abis itu kita bikin mushroom stock-nya. Nanti baru kita bikin meatballs-nya biar kita bisa masukin oven. Abis itu baru kita bikin sauce, tomato sauce base-nya. Gitu. Jadi baru nanti di terakhir kita gabung semua. Let's get started. Yes. Pertama kita bikin garlic confit, bukan konfeti ya guys. Lu bantu gua untuk ngepil aja, dibuang kulitnya, nanti gua bakal tuang minyaknya buat untuk dipanasin. Alright. Jadi kita akan pakai olive oil. Thank you, tinggal kita masukin aja. Jadi biar mushroom tuh ada keluarin rasa kayak umami gitu, dan ya brothnya tuh lebih deep flavornya. Jago juga host kita memotongnya. Iya dong, ini kan sekali membuktikan saya adalah jodoh yang tepat buat Anda yang sedang menyaksikan di rumah. Gitu ya. Ngomong-ngomong soal jodoh, yang di sini belum ada loh jodohnya. Dengar-dengar ada. Di masa depan. Tuh kan. Kita tinggal tambahin air kurang lebih 1 liter lah ya. 1 liter ya? 1 liter. Nanti digodoknya berapa lama ini? Kurang lebih 10-15 menit sampai warnanya itu udah berubah jadi kayak agak abu-abu. Dia soalnya kan kita pakai mushroomnya yang champignon ya bilangnya. Champignon. Bener nggak sih? Ini is good, tinggal masukin aja, mari. Nah ini tadi gue udah matiin sebentar karena apinya terlalu kencang. Jadi ini kita ada 750 gram daging sapi. Dan gue pilihnya itu daging sapi karena daging sapi sama tomat itu tuh perfect couple. Tapi sebenarnya kalau pakai daging lain jangan boleh dong. Daging ayam boleh ya. Kok bisa substitute tergantung selera. Jadi kita harus pilih yang banyak kandungan lemaknya. Mungkin kalau misalnya ke pasar atau misalnya kita ke toko daging, kita bisa minta mungkin yang sekitar 70% daging, 30% fatnya. Jadi seasoningnya selalu ada garam, lada. Ya kan? Garam, lada. Terus kita ada dry rosemary. Terus ada juga breadcrumb, panko, tepung roti, tepung tempura, anything. Kita ada keju parmesan, ada garlic confit-nya, dan ada telur, dan ada herbs-nya juga. Gitu. Herbs-nya biasa gue pakai parsley, basil, dan juga ada cilantro atau enggak daun wanshui. Di sini garlic confit-nya masih belum matang. Belum. Ini memang tapi ini kita udah punya, ada yang udah jadi gitu ya. Jadi ini ada black pepper, rough cut salt gitu ya. Iya, itu sea salt sih. Sea salt, rosemary ya. Parmesannya juga semua. It's gonna be so cheesy, guys. Ini ya? Semua? 2.
taruh garlic confit-nya. Aduknya pakai tangan aja nih. Pakai tangan kan udah cuci tangan, jadi aman. Jadi dia meskipun kita udah ambil kita nggak pakai kulitnya, tapi pas kita mau masukin, kita harus lepasin kulitnya. It's like massaging someone. Kita tambahin oilnya dikit. Tapi biasanya sih kalau gue masak tuh buat tim ya. Jadi ada manajer gue juga di sini. Itu paling sering kebagian makan enak. Karena ya gue juga harus educate tim gue tentang the food itself juga. Gue dengar-dengar lo baru putus ya masa pandemik ini guys. Gue ditanya berkali-kali ya. Gak ditanya berkali-kali. Terus setiap kali kalau gue tanya, dia kabur dari pertanyaan tersebut. Lu share dong tips bagaimana cara move on di masa pandemik seperti ini, apalagi agak-agak sulit nih buat ketemu orang baru kayak, iya nggak sih? Bener. Setuju nggak? Setuju banget. Biasanya lu nongkrong di kafe, kenalan gitu, ada yang manis. Sekarang mau kenalan gimana? Takut dari awal. Kalau gue ya, gue lebih baik memperbaiki diri gue dulu. Makanya gue belajar skill baru yaitu memasak. Oh, jadi kemarin putusnya gara-gara salahnya dia? Ya, begitulah. Kita udah the chop roughly aja, nggak usah terlalu halus. Nanti baru ditambahin tuh secara berkala. Nah, baru kita tambahin parsley-nya. Ini parsley-nya. Parsley-nya aja. Parsley-nya ini dipotong lebih halus daripada si basilnya tadi ya? So, dia di chop itu tuh dia nggak bakal ngebrus. Tapi kalau basil lebih cepat ngebrus. Gitu. Nah, ini kita tambahin daun wanshui atau daun ketumbar. Aku suka banget sih daun ketumbar ini. Tapi ngomong-ngomong gimana sih lu bisa start jadi food photography? Emang tadinya suka jadi fotografer, suka makan atau gimana tuh? Jadi kalau gue base-nya tuh gue suka foto, gue suka masak, dan gue suka makan. Semuanya dong guys. Jadi semuanya. Dulu tuh hampir sekolah masak, tapi nggak diizinin sama bokap gue. Why? Karena 10 tahun lalu itu profesi chef tuh belum terlalu dihargai. Iya kan, kalau sekarang tuh kayak chef tuh kayak oke, orang udah ada respect gitu. Bener, apalagi udah banyak banget ajang kompetisi memasak kan sekarang yang bikin orang terkenal mendadak. Bener, kita tambahin cilantro-nya dulu. Jujur aja ya, kalau aku ada kesempatan aku pengen loh sekolah jadi chef. Saya pun. Karena aku doyan makan. Iya. Salah dong. Tapi pertama kali lu foto makanan langsung atau foto model dulu, foto model hunting gitu? Enggak, gue nggak pernah foto model. Suka model laki? Lumayan, teksturnya bagus kok. Ya kan, dan dia juga nggak terlalu kering. Jadi kita nggak mau meatballs yang terlalu kering. Tapi kalau misalnya kau bikin ini biar nggak terlalu nempel, kita kasih minyak sedikit. Oke, udah sedikit aja. Ya kan, gue bakal nah ada kurang lebih ya, kalau orang sih biasa ditimbang gitu kan. Jadi biar bisa satu tangan, home cooking. Ya kan. Nah, biasa satu tangan dipejak-pejak gitu. Tapi gue belajar juga ini di YouTube cara bikinnya tuh tinggal diputar-putar begini, terus dia shape-nya bagus. Gitu. Misalnya ada juga yang mereka biasa bikin dalamnya dikasih keju. Makanan itu sebelum kamu foto kamu make up dulu nggak? Misalnya kamu entah taruh apa gitu supaya lebih mengkilap atau ada asap-asap kayak es kering gitu biar keluar asap, ada nggak sih? Ada, jadi namanya itu ilmunya adalah ilmu food styling. Misalnya capcay seafood, seafoodnya harus kelihatan. Ada udangnya, ada cuminya gitu. Oke, masukin dulu. Udah panas ya? Sudah panas harusnya. Jadi kita tinggal buang ininya doang, jambulnya. Ya kan, jambulnya ini soalnya ya lu nggak mau ada akar gitu lah di sana. Kenapa milih tomat ini? Bisa pakai tomat lain? Bisa. Jadi ini kan tomat ibaratnya tomat impor, ya kan. Jadi rasanya tuh lebih manis. Ketika kalau kita pakai cherry tomato itu terlalu manis bahkan. Yang tomat-tomat kecil itu lebih manis. Tapi kalau kita pakai tomat lokal itu biasanya lebih asam. Jadi sekarang kita mau pakai untuk masaknya itu adalah cast iron casserole oval dari Oakzone. Karena dia bisa nge-keep panasnya lama. Nah, kita masukin secukupnya. Jadi kita kupas kurang lebih sekitar 5 sampai 6 siung lah. 5 sampai 6 siung ya. Tergantung, kalau gue sukanya banyak. Tinggal tunggu panas dikit. Oke, kita masukin tomatnya. Ini tomatnya sebanyak 1 kilo. Jadi kita bakal aduk-aduk. Jadi kita bakal pakai food processor. Jadi kita ambil tengahnya dulu, kita belah dua.
Kamu bisa nggak sih kasih tips-tips gitu buat teman-teman yang lagi menyaksikan Oxon Lovers? Jadi mereka bisa foto aja dengan sederhana masakan mereka di rumah. Untuk foto tuh yang penting kita butuh cahaya matahari yang bagus, jangan lagi mendung-mendung. Posisi menentukan prestasi, iya kan? Posisi menentukan prestasi, dengerin jadi tuh. Nanti kita bakal belajar bareng-bareng di Setelah kita masak ya. Setelah kita masak, kita bakal Oke. bakal kita styling dan bakal juga kita foto makanan. Oke, jadi kita bakal pakein canned tomatoes juga. Jadi dicampur sama tomato yang tadi kita sudah potong. Jadi kita masukin wortelnya sekarang. Dan juga jangan lupa masukin mushroom stocknya yang tadi kita sudah bikin. Sedikit saja. Jadi berikutnya kita bakal taruh mushroom stocknya. Kita campurin. Ini yang kurang lebih tadi 1 liter kan, jadi kita tambahin setengahnya aja. Setengahnya ya. Yes. Nah, oke. Ini mushroom Setengahnya. stock udah masuk. Baru kita tambahin beef stocknya. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang nggak makan beef, bisa juga di substitute kaldu jamur atau Oke. nggak kaldu ayam. Tapi kalau kaldu jamur udah dua-duanya jamur. Jadi kita tambahin setengah juga, setengah liter. Oke, kita biarin aja sampai dia mendidih. Oke, kita Sementara itu biarin. kita boiling pastanya dan juga meatballsnya kayaknya udah siap deh. Oke, jadi setelah kurang lebih 15-20 menit dia simmer, ya kan? Ini, nah sudah blebek-blebek. Blebek-blebek. Dia udah ini, baru kita kecilin dikit apinya. Oke. Nah, tinggal kita menggunakan teknologi zaman now. Oke. Itu hand Hand blender. blender dari Oxo. Wow. Oke, now kita masukin si meatballsnya ya. Yes. Ini kita masukin. Oke. Sudah mulai jadi. Wow, so yummy, smells so good. Tadi gue sebenarnya kita nggak garemin sama sekali loh. Enggak. Kadang-kadang gue nyari rasa lebih lama daripada masaknya. Jadi sambil kita tunggu meatballsnya matang, kita bakal merebus pastanya. Garemin ya, airnya ya. Jadi mari kita rebus pastanya. Jadi kita ambil kurang lebih sekitar 200 gram pasta kering karena kita berdua kan. Oke, jadi kita langsung masukin aja. Oke, kita tunggu saja sekitar 8 menit. 8 menit ya. Oke, jadi pastanya udah mateng. Jadi karena ini kan makanannya saus gitu. Jadi pemilihan piring pun penting ketika kita mau plating atau mau buat foto kan. Sebenarnya warna piring paling aman tuh kalau Putih. buat foto-foto di rumah ya, putih, abu sama hitam sih. Sesuai porsinya. Nah, habis kita taruh meatballsnya di atas, baru kita tuangin sausnya. Oke, nanti tinggal final touch-nya kita kasih keju parmesan aja di atas. Jangan banyak-banyak. Aja buat pemanis rasa aja. Coba ya, ini kan biasanya gue suka ngeliat foto makanan nih. Seakan-akan kuahnya itu cuma separoh dari si spaghetti. It's ready? It's ready to eat. Oh wow, foto dulu. Nah, sekarang saatnya kita pindah set karena kita akan masuk ke sesi fotografi. Nah guys, kita udah di set fotografi kita dan sebenarnya sederhana banget ya. Kita cuma perlu ada meja, lalu ada properti. Dimana propertinya itu harus nyambung ya Harus sama nyambung. ingredient yang kita pakai. Exactly. Ah. Jadi kita mau create homey, apalagi kan kalau Homey biasa feeling. UMKM kan masakan mama, masakan tante, Betul. masakan oma. Tapi yang paling penting adalah sumber cahaya. Cahaya. Jadi kalau kita lihat kan sebelah kita nih ada jendela. Betul. Jadi paling gampang untuk mendapatkan cahaya yang bagus adalah di sebelah jendela. Oke. Tapi posisinya harus menyamping dari si cahaya tersebut. cahaya sendiri. Tapi jangan Oke. kita kayak fotonya dari belakang itu backlight. Oke, Kayak kalau misalnya kita foto liburan, matahari di belakang mukanya gelap semua. Setuju. Prinsipnya juga seperti itu. Terus kalian juga pemilihan mejanya, ya jangan pakai meja tuh yang udah belang-belang, kalau nggak warna-warni. Lebih ya, bagus tuh solid color. solid color, netral, warna putih, hitam, abu-abu, itu udah paling top. Paling. Jadi ini lumayan koleksinya banyak, ya kan. Ini namanya peralatan untuk food styling, ada gunting, ada cutter, ada sendok. Ini pasti ada- cewek-cewek banyak di rumah. beda. Aku juga punya. Itu terlalu kasar. Nah, misalnya kita olesin di bagian-bagian yang kelihatannya sudah kering. Kalau misalnya kayak tadi kan kita pakai saus. Nah, kita bisa tuang sausnya lagi, tapi jangan sampai terlalu banyak, cuman kayak ya ditambel aja. Nah,
kelihatannya kan lebih glossy, lebih oily gitu kan. Lebih fresh. Gitu, atau nggak kita kalau misalnya foto soto, foto pizza. Ngerti. Nah kan mau kelihatan toppingnya gitu, kita bisa foto dari atas. Kalau misalnya kita foto makanan itu paling penting untuk menunjukkan ingredients yang paling mahal, yang value-nya paling tinggi di dalam satu plate. Oh, bukan spagettinya ya? Ya, tapi spaghetti tetap. Tapi kan kita harus, misalnya meatballsnya. Jadi meatballsnya ketika kita foto harus terpampang nyata. Jadi jangan meatballsnya di belakang, ketutupan spaghetti, ya kita nggak mau. Aku bergetar di getar banget tanganku. Dia tangannya getar banget. Yes, itu dia tips dan trik kalau kamu mau foto-foto makanan ala Brian di rumah aja, kamu bisa lakukan ya. Sederhana banget ya, simple. Beberapa properti yang pastinya kalian juga punya, bawang putih, botol minyak, tapi yang kelihatannya wah mewah sekali gitu ya. Dan harus nyambung sama dishnya, yang kita pakai itu yang penting. Nah, buat kalian yang sudah enjoy sama episode pertama kita, kalian harus pantengin episode berikutnya karena luar biasa sekali. Kita akan memasak sesuatu yang bisa kamu enjoy bersama dengan keluarga saat New Year's Eve nanti. Makanya jangan kemana-mana. Thank you so much. Thank you. Ingat, pantengin Keki di YouTube channelnya Oxon Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan ingat subscribe, like, ajakin teman-teman buat nonton YouTube ini karena kamu akan berbagi dengan saran dan tips dari orang-orang yang sudah ahli seperti dia nih. Kamu kalau mau foto-foto makanan, khususnya UMKM, langsung hubungin aja ini ahlinya. Sekarang saatnya kita cobain makanan ini. Ya, see you! Oxon, be a chef for your home.